Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, muslimin muslimat dimanapun berada, pecinta Wali Songo, pecinta si Sunan Gunung Jati, apalagi kita keluarga besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau berpesan, ingsun titip tajug lan fakir miskin, aku titip masjid dan fakir miskin. Karena beliau berpesan titip masjid, kita rawat masjid, kita makmurkan masjid, dan kita pelihara masjid, mentalitas masjid. Apalagi di zaman modern sekarang. Untuk mencintai masjid, cukup like, komen yang positif, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim mustaqil qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bi dhuhuri ramadana haramallahu jasadahu wal nirun. Al-ayah al-hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus PKM Iqomah beserta Sivitas Akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung para jamaah, yang besar tidak sebut gelar, yang kecil tidak sebut nama, insya Allah yang hadir semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya milik Allah, segala keagungan juga hanya milik Allah. Allah hari ini masih sayang kepada kita. Allah hari ini masih cinta kepada kita. Kecintaan kita kepada Allah kita buktikan melalui salat duhur berjamaah di awal waktu dan di masjid yang kita cintai ini. Semoga hamparan sajadah, sujud kita, ruku kita, tasahud awal, tasahud akhir kita menjadi satu asbab Allah senantiasa mengijabah doa-doa yang kita pinta. Salat dan salam Allah curah limpahkan kepada panutan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'atnya, insyaallah kepada kita semuanya yang senantiasa mahabbah, mencintai dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak terasa kita hari ini sudah di 25 Sa'ban. Menghitung hari berarti tinggal 5 hari ke depan. Bila mana Allah berkenan memberikan kesempatan usia kepada kita semua dan berbagai nikmat yang kita rasakan hari ini, semoga doa yang disampaikan di awal Rajab baginda Nabi, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban. Sampaikan juga usia kami bisa memaksimalkan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Ayat yang sering tersampaikan di berbagai kajian para alim, para ustadz, para kiai, para ajengan sebagai pengingat kita di Ramadan ini di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang 183 tadi. Kenapa Allah kemudian memanggil tidak semua manusia? Bahasanya tidak ya ayuhan nas, tapi ternyata secara spesifik Allah itu memanggil dengan panggilan yang terindah. Ya ayyuhallazina amanu. Berarti di sini kapasitasnya oleh Allah tidak dipanggil semua, walaupun semua Allah ciptakan manusia itu.
Tapi ternyata Allah dengan panggilan orang-orang yang beriman. Berarti kalau panggilannya orang-orang yang beriman, berarti kita termasuk, mudah-mudahan salah satunya adalah orang yang teraudisi, adalah orang-orang yang terpilih. Sering disampaikan iman ini bahasa santri itu adalah tasdiqul bil qalbi wa iqra'ul bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu diyakinkan di dalam hati kita, ya, lalu kemudian diucapkan dengan lisan kita, dan kemudian diamalkan dalam perbuatan kita. Maka ketika panggilan kepada orang-orang yang beriman ini panggilan yang wajib, kutiba alaikumusiyam, itu ibadah saum ini, sebagaimana kemudian kewajiban ini sudah pernah juga Allah perintahkan kepada umat-umat sebelum kita. Endingnya di ayat ini tidak lain, tujuan Allah menghadirkan, memanggil kita sebagai orang-orang yang beriman ini adalah dari Ramadan ke Ramadan, setiap tahun berganti. Ayat ini pun tidak pernah berubah. Tujuannya tidak lain adalah la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang yang takwa, dari bahasa waqo yaqi wikayatan. Artinya orang yang takwa adalah yang hidupnya senantiasa dalam kehati-hatian. Lalu siapa yang kemudian orang yang bertakwa tadi? Secara spesifik di dalam surat Al-Imran di ayat yang ke-134. Semoga kita termasuk di dalamnya jamaah, insya Allah ya. Siapa yang bertakwa tadi? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ayat ini lebih familiar, juga sering disampaikan di berbagai kesempatan. Itu orang-orang yang menginfakkan dari sebagian rezekinya yang 100% yang Allah berikan kepada kita 100% itu ketika kita dalam keadaan lapang, maupun harta yang Allah amanahkan kita dalam keadaan sempit. Wajar dong ya kalau orang yang berharta dalam keadaan lapang dia mengeluarkan. Wajar dong ketika seorang dengan hartanya dia berkurban. Tapi ada sesuatu yang luar biasa ketika rumahnya bedeng, ya, hanya beratapkan seng, tapi seorang ibu itu kemudian mengumpulkan satu demi satu sekeping demi sekeping rupiah hanya sekedar ini dia ingin berkurban. Sudah banyak kita dapatkan, ya, cerita seperti ini. Artinya melekat pada orang-orang yang terpilih tadi, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketika dilapangkan rezekinya wajar ketika dia mengeluarkan. Tapi lebih dahsyat lagi ketika dalam kondisi ketika dia dalam keadaan sempit, dia masih bisa berbagi. Maka Ramadan ini adalah bulan di saat rezeki itu ditambahkan. Dalam surat Al-Hud dijelaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang bergerak di muka bumi ini kecuali semuanya sudah dalam rezekinya. Jadi ngapain lagi kita khawatir dengan rezeki? Ternyata semuanya sudah Allah tentukan kadar rezeki kepada kita semuanya. Maka ujian bagi orang yang beriman dan lebih spesifik orang yang bertakwa tadi, ternyata kriteria yang pertama adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah, baik ketika dia sedang lapang maupun ketika dia sedang dalam keadaan sempit. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, siapa gerangan sih orang-orang yang kemudian termasuk kategori orang yang bertakwa tadi? Ayat yang kedua di ayat ini adalah wal kadiminal ghaidha, adalah orang-orang yang senantiasa menahan hawa nafsunya. Dalam salah satu ilustrasi yang sederhana, baginda Nabi dengan rantingnya di padang pasir membuat satu kotak. Dalam kotak ini ada
halangan-halangannya, ada ujian-ujiannya, ada garisnya. Dan garis-garis itu kemudian Rasul melukiskan dan menuliskan. Ada yang irisannya tadi sampai ke dalam kotak persegi panjang tadi. Ada juga irisan yang ditulis oleh bagian Nabi tadi dengan keluar dari kotak tadi. Lalu kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, makna dibalik engkau menuliskan lewat ranting tadi di gurun pasir, di pasir tadi satu kotak, yang kotak tadi irisannya dua, kotak yang ujungnya sampai kotak tadi irisannya, dan yang satu lagi kotak ini yang keluar dari kotak tadi." Lalu Rasul menyampaikan bahwasannya, "Wahai sahabatku, bahwasannya kotak irisan yang sampai dinding kotak tadi adalah usia kita, umur kita, pulsa kita, ya, kuota kita." Jadi dalam cara, waktu dan tempat ternyata kita sudah ditentukan takdir terkait dengan ajal kita. Lalu yang kedua adalah garis yang keluar dari kotak tadi. Lalu kemudian bertanya sahabat, "Apa maksudnya ya Rasulullah?" "Wahai sahabat, ketahuilah bahwasannya yang keluar dari kotak tadi adalah angan-angan kita, adalah cita-cita kita." Bisa jadi di antara para jamaah yang sudah daftar ibadah haji dan sudah punya nomor forsinya dan bisa diklik di Haji Pintar, kapan kita berangkat, sudah bayar, ya, sudah punya nomor forsinya. Tapi banyak di antara orang-orang yang sudah mendaftarkan ibadah haji sekalipun, ternyata itu hanya punya cita-cita, hanya keinginan. Ternyata Allah sudah takdirkan dengan ajalnya. Jadi artinya di sini keinginan terkadang tidak berbanding lurus dengan umur kita. Maka kalau orang-orang yang sudah mendaftarkan ibadah haji, jangan khawatir. Di dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin di bab awal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala perkara itu sudah dengan niatnya. Dan walaupun kita tidak bisa berangkat, tapi Allah sudah menyempurnakan kita menjadi haji dan hajah yang mabrur dan mabrurah. Poin yang ketiga di ayat ini, siapa gerangan orang-orang yang melekat pada dirinya, orang-orang yang bertakwa, sebagaimana harapan kita nanti untuk meraih Ramadan yang terbaik. Yang ketiga adalah wal'afina aninnas, adalah orang-orang yang punya jiwa-jiwa pemaaf. Berjamaah, barangkali kalau hanya sekedar minta maaf itu sesuatu yang mudah, betul? Betul ya? Minta maaf itu mudah. Seorang suami salah, hilap kepada istrinya 1, 2, 3 kali, 4, 5 kali minta maaf, mudah Pak. Tapi ketika istri kita memaafkan atas segala kehilapan kita, rasa-rasanya mungkin mikir 2 kali Pak. Kalau 1, 2 kali minta maaf dan memaafkan wajar Pak. Tapi kalau ini berkali-kali, ya, kita minta maaf, justru yang paling berat itu adalah memaafkan. Maka orang yang bertakwa itu tidak mengenal berapa kali dia orang lain itu minta punya kesalahan dan dosa. Dia senantiasa memaafkan, wal'afina aninnas, memaafkan kesalahan orang lain. Maka jamaah istiqomah yang istiqomah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 3 ini saja yang mungkin saya sampaikan ciri orang yang bertakwa sebagai bagian dari tujuan kita digembleng selama 1 bulan di bulan Ramadan ini, paling tidak melekat pada diri kita. Jadilah orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta kita, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi juga kita orang-orang yang bisa menahan hawa nafsu kita, karena tentu Ramadan ini banyak sekali godaan, tantangan, terutama kita yang sedang saum di bulan Ramadan ini. Dan yang ketiga tentu adalah jiwa-jiwa pemaaf. Kalau ini kita lakukan,
insya Allah Ramadan ini semoga menjadi Ramadan yang terbaik bagi sepanjang hidup kita, dan semoga juga Ramadan ini menjadi bagian kita untuk senantiasa muhasabah diri kita. Bisa jadi Ramadan di tahun ini Ramadan yang terakhir bagi kita semuanya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan di dalam Kulibas ini, kuliah 15 menit ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.